Mungkin cabut ortonya belum selesai terus ya belum lama pasang orto, terus Aurel mau pasang vinir, jadi ada bagian yang kurang, masih ada renggang, jadi itu tertutuplah dengan vinir. Baik dong, aduh. Jadi tensi dulu biar ada jadwal ya. Oke. Oke pemirsa, sekarang aku udah sampai di Dr. Devia di kliniknya. Hari ini aku mau kontrol dan juga sekalian mau ngobrol-ngobrol seputar gigi bungsu dan gigi finir. Jadi buat teman-teman ikutin. Hai dok. Halo, Jalo. Aduh, apa kabar sih dokter? Ini Kabar sibuk baik. loh, makin Iya, rame pasiennya. Masya Allah. Ini lagi Gimana liatin nih, Dok? gigi Aurel dulu. Oh iya, Ini gigi dok bungsu. ini ya? Iya, ini tuh. Tuh Ini kan, gigi bungsunya. Dia kan udah nekan ke sini kan, ke gigi yang sebelahnya. Iya, bener. Lihat tuh Makanya dulu giginya suka ke- sakit ya dok? Iya. Ya, waktu aku lagi diinget nggak dari lo Pulang dari Amerika. Iya, udah ngeluh di luar negeri. Gigiku sakit, ternyata begini dok. Iya, nih tuh. Ini kan dia dorong banget nih, udah mepet banget sama gigi depannya. Tapi harusnya giginya tuh dia posisinya gini apa di bawah harusnya? Harusnya tuh di atas lurus kayak gini. Ini kan miring nih. Oh gitu. Nah, Aurel kan harusnya gigi kan lurus gini ke atas. Jadi dia Kalau ini kan nabrak, jadi makanya nabrak. jadi sakit. Iya, jadi sakit. Dan gusinya di sini kan nggak tumbuh sempurna kan. Jadi dia menekan gusinya jadi tambah sakit. Nah, ini kan jadi kotoran bisa masuk ke sini. Setelah ini itu menambah jadi sakit Jadi gitu. sakit. Iya, karena kotoran masuk ke sini. Aduh, yuk kita ngobrol dulu yuk. Oke dok. Nah, kita udah lihat tadi kan Iya, urusan fotonya, iya, Masya makanya Allah. sebenarnya gigi bungsu itu tuh apa sih, maksudnya dia tuh sebagai apa gitu loh di mulut kita, dan itu tuh biasanya numbuhnya tuh pas usia berapa? Kan aku sekarang ada anak nih dong, ada Amin Azra, biar aku tuh tahu gitu. Benar. Jadi gigi bungsu itu sebenarnya adalah gigi yang paling terakhir tumbuh di rongga mulut. Jadi kan gigi itu ada urutan-urutan nomornya. Gigi 1, gigi 2, gigi 3. Nah, dia tuh gigi 8. Nah, gigi 8 yang tumbuh paling terakhir. Nah, biasanya tumbuh antara umur 17 sampai 25 tahun. Nah, Oh gitu. Nah, jadi kalau dia tidak tumbuh di antara umur itu antara 17 sampai 25, berarti dia dikatakan gigi bungsu impaksi gitu. Oh, berarti Tidak dia tumbuh. nggak numbuh dan itu harus diambil. Harus diambil. Itu gitu. yang nyebabin kadang orang tuh jadi suka sakit gigi. Karena kan kalau ketemu orang, kenapa ini lagi sakit gigi kayak gigi gue numbuh, kan banyak orang Iya, kayak gitu ya iya, dok. iya, betul. Berarti itu sebenarnya kalau mau numbuh memang dia muncul rasa sakit atau sebenarnya harusnya kalau numbuh tuh nggak ada rasa sakit nih gitu. Nah, karena kan ini tumbuhnya paling terakhir dan gusi sudah ada terbentuk kan. Nah, pada waktu si gigi itu tumbuh, dia kan mendorong si gusinya untuk dia mau keluar nih. Jadi gusinya seperti dirobek kan, mau dirobek. Oh, itu itu yang mendikun dia sakit karena menekan si gusinya, itu yang mendikun dia sakit gitu. Oh gitu. Terus biasanya kadang nih dok ya, ciri-cirinya atau misalnya ada nggak sih tanda-tanda mau keluar si gigi bungsu tuh apa sih yang dirasain biasanya nih gitu? Biasanya kalau terutama anak kecil nih gigi tumbuh sama dengan orang dewasa. Biasanya itu ada meriang, ada sakit karena kan pertumbuhan gigi itu mendorong si gusinya supaya dia mau keluar nih. Dia pengen keluar tapi kan tertutup gusi. Gusi itu kan didorong, ditekan. Nah, itu yang menyebabkan ada rasa sakit. Rata-rata biasanya ada berasa bengkak dan biasanya itu pasiennya merasa nyeri gitu. Meriang justru pada anak kecil. Kalau orang dewasa tuh jarang meriang, tapi kalau anak Tapi kecil pasti sakit banget sih dok. Itu sakit ya. Ya itu yang waktu aku dulu akhirnya dicabut kan dok, itu kan juga karena ngerasain sakit gitu Iya, loh iya. dok. Cuman emang gigi bungsu tuh, aku kan kaget ya dok waktu pas cabut gigi sama dokter tuh ternyata gigi bungsu tuh kan gede banget ya dok. Iya, gigi Tapi banget. emang
emang segede gitu ada di sini gitu dong? Iya, kan dia gigi molar. Jadi gigi molar itu kan gigi yang dipakai untuk ngunyah makanan. Oh jadi fungsinya itu dia tuh untuk mengunyah makanan supaya Kalau sempurna gitu iya, ya? kalau Jadi, tumbuhnya normal. Nah kebanyakan kan orang tumbuhnya nggak normal nih, miring atau terdanam di dalam tulang gitu, tidak terlihat sama sekali. Itu biasanya mengganggu ke gigi depannya karena dia terus mendorong untuk keluar sehingga gigi depannya itu kedorong. Gitu. Jadi malah gigi depannya itu nanti bisa crowding karena kuatnya dorongan si gigi 8 ini, gigi bungsu ini mau keluar gitu. Tapi berarti semua orang tuh sebenarnya gigi bungsu itu boleh ada atau sebenarnya mau dicabut boleh, mau enggak juga boleh gitu, atau boleh-boleh aja dicabut dok? Jadi gigi bungsu ini untuk semua orang rata-rata tumbuh, tapi ada juga pada orang yang tidak tumbuh. Kalau seperti saya, dulu gigi bawah saya nggak tumbuh loh. Jadi nggak ada benih, jadi saya nggak ada gigi bungsu, tapi atasnya ada. Makanya saya dicabut gigi atas doang. Jadi saya udah PR, jadi nggak ada pencabutan gigi bungsu. Iya. Oh berarti dokter dulu gigi bungsu ya, cuma gigi atas bungsu doang? cuma atas doang, bawahnya nggak ada benihnya. Jadi nggak ada tumbuh gigi bungsunya. Nah tapi kebanyakan orang tumbuh gigi bungsunya. Nah kalau dibilang tumbuhnya itu kadang-kadang miring, kadang-kadang ini karena memang tidak ada ruangan biasanya untuk dia tumbuh, karena dia tumbuh paling terakhir. Artinya ada space dong harusnya untuk dia tumbuh, tapi kebanyakan ada yang giginya itu besar-besar, jadi rahangnya kecil. Jadi dia nggak ada tempat untuk keluar, iya. Jadi karena nggak ada space makanya dia tumbuhnya miring. Kenapa dia tumbuhnya miring tidak ada space? Karena biasanya pada orang yang misalnya rahangnya kecil, giginya besar-besar, pasti otomatis ruang untuk gigi tumbuh tidak cukup gitu. Nah biasanya dari orang tua, misalnya papanya giginya besar-besar, ibunya rahangnya kecil. Itu keturunan? Iya. Ada genetik juga karena gigi ayahnya besar-besar. Anak ibunya rahangnya kecil. Tumbuh di anak itu rahangnya kecil gigi besar. Jadi sehingga space untuk gigi 8 itu tumbuh, gigi bungsu itu tumbuh tidak ada. Makanya dia tumbuh miring. Dia selalu mencari jalan untuk keluar gitu. Berarti sebenarnya gigi bungsu tuh memang seharusnya itu memang ada gitu ya dok? Kebanyakan ada. Iya, terutama pada zaman purba dulu ya. Kalau pemandula dulu kan rahangnya besar-besar karena dia makan binatang buas lah apa segala macam, tumbuhnya tuh cukup buat tumbuh giginya. Tapi kalau orang sekarang kan lifestyle-nya kan makannya lembek-lembek, bubur, makan sore bubur, pagi bubur ayam. Ngunyahnya juga nggak maksimal kan. Biasanya cuman berapa kali kunyah udah langsung telan gitu-gitu kan. Jadi menyebabkan perkembangan rahangnya juga menjadi tambah kecil karena kurang pergerakan juga gitu. Nah oke dok, mungkin ada pertanyaan yang mungkin aku sebenarnya tadi dengerin dokter bicara kan sebenarnya gigi bungsu itu kan membantu untuk ngunyah ya dok. Nah kalau misalnya kayak sekarang kan aku udah dicabut dok, itu nggak apa-apa nggak? Dia mau jadi mengurangi fungsi nggak? Iya fungsinya nggak? Jadi kalau gigi yang tumbuhnya sempurna, dia lurus seperti gigi normal, dia sangat membantu untuk pengunyahan. Tapi kalau dia tumbuhnya miring, dia tidak ada manfaatnya dalam rongga mulut. Kenapa? Kan dia tidak tumbuh normal. Jadi titik oklusalnya atau permukaan oklusal kunyahnya tidak lurus, tidak rata. Jadi tidak terpakai untuk ngunyah juga. Makanya gigi itu sebaiknya diambil gitu karena tidak berfungsi. Jadi tidak berfungsi, tapi kemungkinan untuk menyebabkan sakit ke gigi depannya atau mendorong gigi depannya menjadi crowding itu jauh lebih besar. Jadi artinya manfaatnya lebih sedikit daripada kemungkinan itu terjadi kelainan-kelainan di rongga mulut kalau tidak dicabut. Gitu. Oke deh dok, berarti kalau misalnya kayak sekarang aku udah nggak ada gigi bungsunya aman ya dok? Aman, nggak apa-apa karena memang gigi bungsunya itu kan memang nggak ada space, dia kan miring. Jadi dicabut pun sama nggak kehilangan gigi gitu. Kecuali gigi normalnya dicabut pasti akan pengaruh. Pengaruh ya dok. Ya, gitu. Oke deh dok, berarti sekarang aku mungkin dicek kali ya dok giginya kita gimana giginya. nih? Ya. Oke, yuk kita lihat ya. Berarti tadi kita udah selesai ngomongin pergi bungsu. Nah itu sekarang ada keluhan nggak? Kalau sekarang sih alhamdulillah udah nggak ada keluhan ya dok. Kan aku tuh pasang veneer tuh udah dari aku SMA dok. Cuman sebenarnya ada nggak sih dok kayak orang itu boleh pakai veneer itu di usia berapa sebenarnya gitu loh dok? Kalau usia veneer itu kapan orang boleh pasang veneer? Biasanya pastinya di gigi dewasa. Jadi nggak bisa di gigi anak-anak. Berarti kalau udah kecabut semua gitu?
tumbuh gigi dewasa. Jadi gigi susunya udah copot. diganti ya, udah copot, udah diganti dengan gigi dewasa. Kayak orang waktu itu kan pengen filler umur 17 ya. Ya kan, dia 17 tahun, ingat gak? Jadi artinya waktu itu gigi tetapnya udah tumbuh, gigi 8-nya juga udah tumbuh gitu. Tapi waktu itu impaksi. Jadi waktu pas datang kan belum, yang waktu itu belum ada keluhan, jadi nggak dicabut. Tuh, itu aku dulu juga kayak nggak mau. Masih benih. Takut. Dan juga dia masih benih kan, umur 17. Masih belum tumbuh keluar sempurna gitu. Ya, belum sempurna. Gitu. Nah, berarti waktu pas aku mau pasang veneer, dokter ngeliat gigi aku tuh sebenarnya aman atau ada keluhan kayak iya nih Aurel kayak giginya agak kurang rapi atau gimana gitu, Dok? Jadi pada waktu itu kan Aurel abis di orto, inget gak? Aurel kan dulu di perawatan orto dulu kan, abis perawatan orto, dan itu giginya posisinya udah enak nih, udah nggak terlalu maju, jadi sehingga kita nggak perlu grinding banyak, inget gak? Waktu itu kan kita kan nggak grinding banyak kan. Nah, waktu pas pemasangan, kenapa? Karena sudah di orto duluan, jadi pemasangan veneer itu jauh lebih enak, dan dia tidak ada masa, cuman waktu itu masih ada bagian yang kurang rapi karena Aurel mungkin cabut ortonya belum selesai terus ya belum selama pasang orto, terus Aurel mau pasang veneer, jadi ada bagian yang kurang, masih ada renggang, jadi itu tertutuplah dengan veneer gitu. Berarti kalau teman-teman di rumah gitu, Dok, yang pengen veneer, berarti memang harus keadaan giginya itu memang sudah rapi ya, Dok? Nggak bisa kalau tiba-tiba giginya berantakan terus mau pasang veneer tuh nggak bisa ya, Dok? Jadi kalau seandainya giginya terlalu crowding atau terlalu maju seperti Aurel, jadi di roto dulu, di kawat gigi dulu atau di Invisalign dulu, supaya apa? Supaya tidak ada penggrindingan, pengikisan gigi, dan giginya kan jauh lebih sehat. Nah, kemudian pada pasien-pasien yang di rumah pengen apa sih gigi seperti apa sih yang kebanyakan di veneer, biasanya gigi yang renggang, terus gigi yang warnanya warna tetracycline kayak zaman-zaman dulu kan suka orang tua bukan minum obat tetracycline pada waktu hamil, sehingga gigi anaknya tuh hitam coklat, atau gigi yang sudah kariesnya sangat luas dan besar, kemungkinan dipasang tambalan dia sering lepas, itu sebaiknya dilakukan veneer gitu. Nah, terus Dok, ini aku seneng banget ya, Dok, karena kan mungkin waktu pas aku 17 tahun itu dulu veneer kan belum banyak, Dok, yang pakai gitu, Dok. Mungkin betul. Dari bahannya juga udah beda. Nah, ini sekarang nih, Dok, yang aku pakai kan udah yang paling baru nih, Dok. Iya, betul. Mungkin perbedaannya sebenarnya apa sih, Dok, yang lama, veneer lama dengan veneer yang baru? Bahannya tuh lebih tebal dan dia ada copingnya, sehingga pemasangannya tuh di mulut pasien tuh rasanya lebih tebal, lebih berat. Nah, beda dengan yang sekarang karena dia bahannya lebih tipis, warnanya natural. Jadi nggak perlu build up lagi kalau untuk yang bahan sekarang, makanya dia tidak tebal gitu. Jadi dia langsung jadi nih, dari bahan yang tipis itu diolah tanpa build up pun dia udah jadi bagus. Dia lebih natural, lebih tipis pastinya, lebih ringan, warnanya natural. Kelihatannya tuh kayak gigi asli gitu ya, Dok. Gigi asli yang memang rapi gitu. Rapi, bersih, putih. Tetap putih tapi putihnya putih natural. Jadi kelihatannya kita lebih fresh, lebih cerah mukanya, lebih muda. Karena kalau orang dengan gigi yang kuning atau apalagi yang zaman dulu tetracycline, mukanya pasti kelihatan lebih tua. Karena warna gigi itu mempengaruhi ke wajah. Jadi benar-benar setelah, kalau misalnya kayak aku gitu, Dok, karena banyak banget orang bilang orang mukanya berubah tuh sebenarnya karena kita tanpa kita sadari tuh veneer gigi tuh merubah look banget ya, merubah look, merubah bentuk gigi. Terus ada juga tindakan-tindakan yang kita perbaiki giginya, yang tambal. Salah satunya nih ya, Dok, aku kan cabut gigi ini juga sebenarnya membuat wajah tuh jadi kelihatan lebih tirus ya, Dok? Tirus karena dia ada penyusutan tulang kan di daerah yang setelah dicabut. Seperti gigi aja, kalau gigi dicabut kan dia ada penciutan tulang, ada pemendengan tulang. Dan itu terjadi juga pada gigi bungsu gitu. Gitu. Oke lah, Dok, kalau gitu sekarang kita mau cek dulu ya, Dok. Gigi aku nih mungkin kayaknya kemarin kayaknya gigi aku kayaknya agak ketinggian ya, Dok. Jadi sini aku pegel, dicek aja, Dok. Sekarang ini skanernya udah jadi. Nanti kita lihat, cek dulu gigi yang bawah ya. Nanti di sini kelihatan tuh Aurel yang ketinggian di mana, yang ketebalan. Ada tuh. Ada di gigi P-nya, P1. Kelihatan dia ada tandanya ya.
Kita cek semua. Sekarang kita lihat juga di sini ini ada di gigi P2 kanan bawah yang ketinggian ya. Ini. Jadi kita buang di titik yang ada ketinggiannya. Jadi enaknya sekarang itu scanner ini sangat membantu banget kalau ngecek gigi finir ada yang ketinggian, ada yang ngilu, bisa terlihat semua. Beda nggak sama yang tadi? Sekarang tuh bisa kayak plug gitu loh, Dok. Iya. Ini kan ada titik-titik biru itu artinya di sini titik ketinggian. Ini juga ada biru itu artinya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, itu yang mentok. Nah, enaknya pakai scanner ini dia bisa ngedetek tempat yang pas di lokasinya. Ya itu juga ini juga dibuang dikit. Udah. Belum, kan belum depan. Kita lanjut ya. Kita cek sekali lagi ya, di scan ya. Udah selesai ya. Nanti Aura coba lagi. Masih ada keluhan apa? Sekarang coba Aura coba dulu. Udah enakan nggak? Beda nggak dari sebelumnya? Beda. Tadi Beda, itu ya? kayak nggak klop gitu ya? Iya, ini sekarang udah. Nah, makanya penting nih buat pemirsa juga, buat teman-teman sekalian yang habis finir. Selesai finir bukan berarti selesai, tapi harus ada lagi pengecekan ulang untuk gigitannya, ada ketinggian apa enggak. Karena itu nanti bisa jadi masalah juga, jadi terjadi traumatik oklusi, sendinya jadi pegel gitu. Jadi sangat penting nih buat ngecek gigi setelah finir untuk melihat kondisinya. Dok, kita ngobrol sini ya, Dok? Ya, kita sini aja deh sambil ngopi-ngopi ya. Kita tunggu. Minta kopi dong. Okay. Aura pengen kopi ya? Kopi susu ya? Ngomongin kopi, kalau pakai finir kita boleh nggak sih, Dok, ngopi? Boleh dong. Jadi beda dong. Oh, jadi semuanya tetap boleh ngopi, ngeteh, minum es gitu boleh, Dok? Boleh. Terus boleh dong. pantangannya apa, Dok? Ada nggak? Minum es boleh. Jadi dia pantangannya biasanya nggak boleh makan yang keras. Oke. Apa contohnya keras kayak kepiting, Kepiting, cangkang ngapung gitu ya. tulang ayam kan ada yang suka gigi-gigi tulang ayam gitu. Tidak disarankan gitu. Tapi sebenarnya boleh, cuman ya resikonya ya Iya bisa, patah, ya copot, kayak kan gitu. sayang kan udah dibikin udah mahal-mahal. Betul. Dan prosesnya agak lama. lumayan. Jadi ini kan butuh proses untuk pembikinan. Jadi kan sayang kalau nanti cepet rusak, cepet patah. Kan kita lebih baik menjaga ya kan supaya tidak pecah. Iya benar. Cuman, Dok, ada nggak sih sebenarnya perawatan apa? Kalau kita kan bisa udah pakai finir nih. Kira-kira perawatan yang cocok untuk kita yang pakai finir tuh apa sih, Dok, perawatannya? Perawatannya sama dengan perawatan gigi biasa. Berarti semuanya sama? Sama. Jadi datang kontrol hanya untuk bersihin karang, ngeliat ada permasalahan di giginya apa enggak. Jadi tujuannya adalah untuk deteksi dini gitu. Jadi walaupun pakai finir, walaupun tidak pakai finir, kan kita wajib kontrol 3 atau 6 bulan sekali. Untuk apa? Untuk ngecek ada kelainan-kelainan yang kita tidak tahu. Pasien kan nggak tahu kalau udah parah. Baru pasien tahu gitu. Kadang biasanya pasien tuh sakit dulu baru ketemu sama dokter ya. Padahal harusnya dicegah ya, karena apapun itu pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Yang perlu pemirsa tahu bahwa karang gigi itu asalnya dari mana? Dari sisa makanan yang tidak tersikat, timbullah plak. Plak itu yang kalau kita lihat di gigi itu ada warna putih-putih gitu. Putih itu tuh plak. Nah, kalau plaknya tidak disikat dengan benar, akan menimbulkan karang gigi dan bisa tumbuh di finir juga bisa, di daerah tidak finir juga bisa karena tidak tersikat dengan benar gitu. Oh, berarti kalau misalnya kita udah pakai finir, kita kontrol itu berarti 3 sampai 6 bulan sekali gitu. Sama kayak gigi biasa, kayak gigi normal. Bukan berarti finir dia lebih
lebih apa enggak, sama aja. Jadi memang 3 bulan sekali wajib kontrol ke dokter gigi. Nah dok, biasanya kalau setelah pemasangan veneer gitu tiba-tiba ada nggak sih muncul jadi sakit gigi kah? Atau tiba-tiba ada permasalahan nggak sih di gigi kita gitu? Kalau tidak dirawat dengan benar, dan yang penting nih perlu Aurel tahu dan pemirsa tahu bahwa veneer bukan berarti kita selamat dari segala macam permasalahan gigi. Yang penting harus sama aja dengan gigi yang normal. Kalau tidak dirawat dengan benar, gimana cara merawat dengan sikat gigi yang benar, di waktu yang tepat, sebelum tidur, setelah sarapan pagi, setelah kita makan siang pun kita disarankan sebenarnya untuk kumur-kumur. Tujuannya apa? Membuang kotoran-kotoran yang kita makan biar terlepas dari mulut kita, jadi tidak menempel terlalu lama di rongga mulut. Tujuannya sehingga tidak terbentuk plak. Minimal pada waktu kita lansia atau tidak di rumah, tidak ada sikat gigi, kita diwajibkan, disarankan untuk kumur-kumur, untuk membuang sisa-sisa kotoran tadi tidak menempel terlalu lama di permukaan mulut, di permukaan gigi. Terutama makanan yang manis, yang asam, itu kan bisa bikin gigi jadi gampang karies gitu. Berarti dok, nah ini nih mungkin pertanyaan terakhir dari aku ya dok. Kalau misalnya kita pasang veneer tuh sebenarnya ada masa expirednya nggak sih dok? Kayak kita harus diganti gitu ya? Iya, apa harus ganti atau ini bisa nih selamanya gitu? Bisa, jadi nggak perlu diganti. Jadi kalau Aurel kan diganti sekali udah bisa. Udah selamanya gitu ya? Nah, Kak Aurel kan kemarin udah lama pakai gigi. Iya. Aurel kan tidak bersalah, tapi diganti karena ada bahan baru, pengen sesuatu yang baru, ya kan? Berarti lebih ke ini ya dok, lebih ke trennya, iya. Lebih ke trennya aja. Karena kenapa diganti? Karena sekarang orang musim natural, mereka pengen ganti natural. Tapi kalau nggak diganti pun, ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak ada, artinya tidak ada expirednya. Selama dia tidak bermasalah, ada di dalam mulut, tidak menimbulkan masalah apapun, ya tetap aja tidak perlu diganti. Gitu. Berarti dok, coba kasih. Berarti ini deh dok. Sebelum aku pamitan pulang ya dok, ada nggak sih dok tips setelah pemasangan veneer? Tipsnya tuh ada apa aja gitu? Nah, tip untuk pemirsa dan Aurel yang perlu tahu bahwa tip untuk perawatan setelah veneer adalah yang pertama, sikat gigi yang benar seperti tadi yang saya bilang, sikat gigi. Waktunya juga harus tepat. Pagi setelah sarapan dan sebelum tidur tuh yang paling penting. Karena kalau pada waktu tidur, kuman dan batu itu lebih banyak bekerja karena tidak ada self cleansing dari kita, karena kita tidak bergerak kan, tidak ada lidah untuk bersihkan, air liur tidak aktif, jadi itu fungsinya untuk menjaga itu. Nah, kemudian pilihlah sikat gigi yang sesuai dengan ukuran mulut. Yang kecil ada, kan sikat gigi itu ada yang orang kecil. Mungkin pada nggak tahu ya dok, karena taunya kan kalau kita ke beli gitu ya sikat gigi ya udah bentuknya semua sama. Iya gitu sama, pengennya yang kita lihatin bagus aja gitu, padahal semua itu ada fungsinya. Pilih sesuai dengan yang kecil, kalau kita mulutnya kecil, pilih yang kecil yang bisa menjangkau sampai ke bagian paling belakang. Dan bulu sikatnya nggak boleh yang kasar. Kan tuh ada bulu sikat tuh ada nanti ada yang soft. Oh iya aku ada tahu, yang, aku paling suka sikat gigi kalau aku beli di sini ya. Dokter selalu kasih itu sikat gigi yang menurut aku paling enak, menjangkau ke semua ke sela-sela gigi. Terus dia tuh benar-benar lembut, nggak bikin berdarah. Nggak bisa berdarah. Yes, betul. Terus dia juga bisa bilangin yang sisa makan tersebut gigi bisa keluar dengan itu. Iya. Saya juga senang banget dengan sikat gigi itu. Iya, makanya dok. Berarti tipsnya itu ya dok. Nah selain itu, jangan lupa kontrol ke dokter gigi setiap 3 atau 6 bulan sekali. Nah ini ya Allah, akhirnya datang juga. Bener banget nih, kita ngopi. Iya. Aku ngeteh. Nah, kita nyantai-nyantai dulu ya dok, sambil menikmati nih suasananya enak. Kalau sore di sini enak. Enak banget. Gitu ada. Tapi kalau siang kayaknya ini ada panas dong. ya, dok. Jangan siang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dok enak banget ya. Dok aku bener-bener terima kasih banyak ya dok waktunya hari ini. Udah ngobrol-ngobrol sekalian kontrol veneer dan juga setelah aku waktu dulu cabut gigi bungsu. Iya, terima kasih ya dok udah sharing-sharing. Nanti kapan-kapan aku main-main lagi lah. Iya dong. Pokoknya 3 atau 6 bulan harus kontrol ke dokter gigi. Itu. Terima kasih banyak ya dok. Tapi aku salpok terus sama gigimu ya. Iya dok, makanya dokter ganti gigi